Pernah gak sih kamu naksir sama seseorang atau merasa nyaman banget sama teman baru? Tapi di sisi lain, kamu juga pernah merasa awkward atau canggung sama orang yang baru kenal. Bahkan gak ngerti kenapa rasanya gak klik aja. Hai, selamat datang di Ma Channel. Channel yang akan membahas seputar hal-hal yang relate sama kamu yang dikaitkan dengan ilmu psikologi. Ternyata rasa klik atau bahkan rasa cinta itu bukan cuma soal perasaan biasa. Ada ilmu psikologi yang bisa menjelaskan semua ini. Dan kabar baiknya, kamu bisa belajar cara jadi lebih likable dan paham kenapa hubungan sosial itu nggak selalu gampang. Penasaran? Yuk kita bongkar rahasianya. Tapi untuk tema kali ini, biar lebih jelas nih, akan dijelaskan oleh dosen kita, yakni Pak Arif, sebagai dosen bidang psikologi sosial. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Arif, dosen UIN Bukit Tinggi, bidang keahlian yaitu psikologi. Hari ini dalam video kita akan membahas tentang daya tarik interpersonal. Ya, pada kesempatan kali ini saya juga akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik interpersonal tersebut, lalu kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam daya tarik interpersonal, dan juga cinta. Ya. Baik, terlebih dahulu kita akan membahas tentang daya tarik interpersonal. Ya. Kita udah sering dengar apa itu daya tarik interpersonal. Ya. Daya tarik interpersonal itu adalah kemampuan seseorang untuk menarik perhatian, minat, atau simpati dari orang lain, tentunya dalam konteks hubungan sosial. Ini menjadi dasar bagi seseorang untuk membangun koneksi sosialnya, baik untuk hubungan pertemanan, profesional, maupun romantis. Ada beberapa faktor daya tarik interpersonal tersebut. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi daya tarik interpersonal seseorang ya dengan orang lain itu, yang pertama adalah kesamaan atau similarity. Orang ya akan cenderung lebih tertarik pada mereka yang memiliki kesamaan atau persamaan. Kesamaan dari segi minat, nilai, atau latar belakang. Apa contohnya? Contohnya, dua teman mungkin yang sama-sama menyukai olahraga badminton, akan lebih mungkin memiliki hubungan erat sesama yang suka bermain badminton. Ya, itu dari segi kesamaan. Yang kedua, ada faktor kedekatan atau yang disebut dengan proximity. Kedekatan fisik atau geografis meningkatkan kemungkinan interaksi yang sering dan yang pada akhirnya dapat memicu rasa ketertarikan. Contohnya apa? Orang yang bertetanggaan sering bertemu di lingkungan kompleks lebih mungkin menjadi teman dibandingkan dengan seseorang yang berjauhan tempat tinggalnya atau berlayar dengan kompleks. Itu tentu udah jelas akan timbul kedekatan dengan orang yang satu wilayah atau satu tempat tinggal atau satu kompleks. Yang ketiga, ada penampilan fisik. Penampilan seseorang menjadi daya tarik tertentu yang mempengaruhi orang, terutama dalam hubungan romantis. Jadi penampilan itu sangat penting untuk menjadi daya tarik interpersonal seseorang. Orang yang berpenampilan rapi, bersih, wangi, ya, memiliki senyum yang indah, ramah, itu lebih cenderung mudah didekati, lebih senang didekati, ya, ketimbang sebaliknya orang yang pakainya acak-acakan, tidak rapi, lalu juga ada bau yang tidak sedap, maka itu akan menjadi hal yang menyebabkan orang menjadi tidak tertarik. Yang keempat, ada yang disebut dengan keterbukaan atau openness. Seseorang yang ramah, mudah didekati, dan tulus cenderung lebih menarik bagi orang lain. Contoh, seorang yang bersedia mendengarkan dengan penuh empati, itu akan lebih cepat mendapatkan teman baru daripada orang
yang mendengarkan orang lain dengan tidak penuh empati atau hanya sekedar dengar saja, tidak mendengarkan ya. Karena dengar dengan mendengarkan itu dua hal yang berbeda. Kalau mendengarkan itu ada unsur keseriusan yang terlibat di dalamnya, ada empati, kepedulian. Kalau dengar ya seminta saja, sekedar terdengar. Jadi perlu yang namanya keterbukaan atau openness. Yang terakhir, yang kelima, itu kompetensi atau competence. Orang akan tertarik atau sering kagum pada orang yang memiliki kompeten. Contohnya seorang guru. Seorang guru akan menjadi menarik bagi siswanya ya, ketika guru itu kompeten, dalam arti kata memang menguasai ilmunya dengan baik dan juga penuh dengan kerendahan hati. Sangka itu akan disukai oleh murid-muridnya ketimbang guru yang tidak kompeten di dalam bidangnya. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada kesulitan-kesulitan dalam hubungan sosial. Membangun dan mempertahankan hubungan sosial itu tidaklah mudah ya. Selalu ada rintangan dan hambatannya. Beberapa hambatan yang akan menyulitkan dalam hubungan sosial. Yang pertama itu adalah kurangnya komunikasi yang efektif. Ada komunikasi tapi tidak efektif. Nah, itu juga menjadi penghambat dalam hubungan sosial. Kurangnya komunikasi yang efektif, jika seseorang tidak mampu mengekspresikan perasaan atau mendengarkan dengan baik, hubungan bisa menjadi renggang. Contohnya, ketika temannya curhat tentang masalah yang dia hadapi, namun temannya yang satu lagi tidak mendengarkan dengan sepenuh hati, ya, tidak dengan empati, ya, maka itu akan bisa menyebabkan hubungan mereka menjadi renggang. Nah, temannya curhat tadi pasti membutuhkan temannya untuk bercerita, merasakan apa yang dirasakan. Atau contoh lain, kesalahpahaman antara dua orang sahabat yang tidak diselesaikan itu dapat menyebabkan pertemanan mereka menjadi renggang, bahkan berakhir. Jadi perlu yang namanya komunikasi yang efektif. Jadi kalau kurang komunikasi yang efektif, maka bisa menyebabkan kesulitan dalam hubungan sosial. Yang kedua, ada perbedaan nilai dan tujuan. Ketika dua orang memiliki pandangan hidup yang sangat berbeda, itu bisa menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Antara dua sahabat misalnya, itu memiliki pandangan hidup yang berbeda-beda, ya, yang bahkan jauh sekali bedanya. Itu bisa memicu konflik. Konflik bisa muncul. Contoh, dua teman yang berbeda pendapat tentang cara menghabiskan waktu misalnya, itu bisa jadi sulit mempertahankan kedekatan mereka. Ya. Jadi perbedaan nilai, tujuan itu akan mempengaruhi hubungan sosial seseorang. Tujuan yang tidak searah atau tidak sejalan antara dua orang atau lebih di dalam satu kumpulan, itu bisa menyebabkan kumpulan atau kelompok tersebut menjadi renggang atau bahkan bubar. Jadi perlu yang namanya kesamaan nilai dan tujuan. Jika terjadi yang kedua, yaitu perbedaan nilai dan tujuan, maka itu akan membuat hubungan sosial menjadi terhalang, terhambat, bahkan bisa hancur. Yang ketiga, kurangnya kepercayaan. Ya. Kepercayaan itu sangat penting dalam sebuah hubungan sosial. Ketika misalnya dua orang memiliki kepercayaan yang kurang, diantaranya tidak adanya kejujuran di dalam persahabatan mereka, ya, saling curiga mencurigai, itu dapat merusak hubungan. Makanya hubungan sosial, ya, itu perlu yang namanya kejujuran, tidak ada kecurangan. Namun jika ada kebohongan, ketidakjujuran, dan kecurangan, maka itu bisa menyebabkan hubungan sosial menjadi terhambat. Yang keempat, penghambat hubungan sosial itu adalah ketidakseimbangan dalam memberi dan menerima. Hubungan yang sehat membutuhkan yang namanya keseimbangan dalam usaha dari kedua belah pihak.
Jika satu pihak yang selalu berinisiatif, maka pihak lain bisa merasa tidak dihargai. Contohnya, dua orang yang tinggal dalam kosan yang sama misalnya. Yang satu temannya rajin bersih-bersih, ya, nyapu, ya, cuci piring, dan lain sebagainya. Yang satu lagi gak mau peduli. Nah, itu bisa menyebabkan menghambat dalam hubungan sosial mereka. Karena yang satu merasa tidak dihargai. Karena dia udah rajin sendiri membersihkan rumah itu, kosan tersebut, tapi yang satu nggak peduli sama sekali. Maka ketidakseimbangan dalam memberikan dan menerima itu menjadi salah satu penghambat dalam hubungan sosial. Oke, jadi seringkasnya ada 4 faktor yang menghambat dalam hubungan sosial. Ya. Yang pertama, kurangnya komunikasi yang efektif. Ya. Yang kedua, perbedaan nilai dan tujuan, terutama ketika seseorang tersebut sudah ada dalam satu kelompok tertentu. Perbedaan nilai dan tujuan menjadi penghambat. Yang ketiga adalah kurangnya kepercayaan, adanya ketidakjujuran atau saling curiga-mencurigai. Yang keempat, yaitu ketidakseimbangan antara memberi dan menerima. Ya. Maka ketika seseorang tersebut sudah berada dalam satu kumpulan atau bersahabat, misalnya minimal 2 orang, itu harus ada keseimbangan antara memberi dan menerima. Baru itu akan menyebabkan hubungan sosial semakin erat. Kalau tidak, salah satu hanya rajin memberi saja atau hanya rajin melakukan saja, yang satunya tidak peduli, maka itu bisa merenggangkan hubungan sosial. Lalu kita masuk ke materi yang ketiga tentang ketertarikan dan cinta. Ketertarikan adalah langkah awal sebelum masuk yang namanya ke tahap cinta. Ketertarikan itu menjadi dasar bagi seseorang untuk bisa menjadi cinta. Cinta itu lebih dalam daripada ketertarikan. Cinta itu dia lebih melibatkan emosional, emosi yang lebih dalam, berkomitmen yang lebih besar ketimbang daripada hanya tertarik. Jadi ketertarikan biasanya bersifat fisik dan emosional dan bisa terjadi secara spontan. Contoh, Anda mungkin lebih suka atau tertarik pada orang-orang yang humoris contohnya, atau orang-orang yang berpenampilan lebih rapi dalam suatu acara tertentu misalnya. Nah, itu sifatnya sementara. Sedangkan cinta itu adalah emosional yang lebih kompleks daripada ketertarikan, di mana cinta itu lebih melibatkan kehangatan, pengorbanan, kepedulian yang tulus. Ada 3 komponen cinta menurut teori Triangular Theory of Love yang dikeluarkan oleh Robert Sternberg. Yang pertama itu adalah keintiman atau intimasi, kedekatan emosional. Yang kedua, ada yang namanya ketertarikan fisik atau romantis. Yang ketiga yaitu komitmen, ya, keputusan untuk mempertahankan hubungan. Jadi ada 3 yang menyebabkan cinta itu lebih mendalam daripada hanya ketertarikan. Pada dasarnya memang orang dimulai dari ketertarikan. Ke tahap yang lebih dalam itu yang sudah masuk ke tahap ranah cinta, di mana ada kedekatan emosional, ada ketertarikan secara fisik, dan memiliki keputusan atau komitmen untuk mempertahankan hubungan yang sudah ada. Apa contohnya yang lebih daripada ketertarikan itu? Ya, bagi orang yang sudah berkeluarga, pasangan suami istri misalnya, yang sudah hidup bersama-sama bertahun-tahun, itu mencerminkan cinta yang melibatkan komitmen dan tujuan bersama, kedekatan yang lebih daripada hanya sekedar ketertarikan. Jadi dari 3 materi ini dapat kita simpulkan bahwasanya daya tarik interpersonal itu adalah komponen penting dalam membangun hubungan sosial. Faktor-faktor seperti kesamaan, keterbukaan itu dapat mempengaruhi sebuah ketertarikan. Namun kesulitan atau hambatan yang dalam hubungan sosial itu diantaranya adalah kurangnya komunikasi interpersonal atau komunikasi yang lebih efektif,
perbedaan nilai dan tujuan itu bisa menjadi penghambat dalam hubungan sosial. Lalu soal ketertarikan dan cinta tadi, dari ketertarikan orang menjadi cinta, di mana cinta itu lebih kompleks, di mana ada komitmen di sana, tujuan bersama, keintiman, kedekatan, semuanya lebih kompleks dibanding hanya ketertarikan. Diharapkan dengan memahami konsep ini kita bisa lebih baik dalam membangun hubungan yang sehat dan bermakna. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat lebih banyak tahu konten-konten yang sesuai dengan realita kita yang akan dikaitkan dengan ilmu psikologi. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.